Pemirsa, 4 pemuda yang membawa kabur jenazah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya, Jawa Timur terancam hukuman 7 tahun penjara. Keempatnya dititipkan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur karena dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Empat pemuda yang membawa kabur jenazah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya, Jawa Timur dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test yang digelar puskesmas setempat. Meskipun tidak menunjukkan gejala, keempatnya ditahan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Para pelaku mengaku menyesal telah membawa kabur jenazah keluarganya yang terkonfirmasi positif corona. Atas perbuatan saya dan keluarga saya yang telah membawa pulang paksa jenazah ibu saya yang terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Kami sadar bahwa yang kami lakukan adalah salah. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencontoh atau meniru yang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Gani Setianingrum berharap kepada masyarakat untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah pembelajaran. Jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dengan membawa paksa jenazah atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dapat terancam pidana. Nah, untuk itu kami sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua, bahwa inilah ya, bahwa kalau masyarakat tidak mentaati terkait dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, di samping membawa jenazah ya secara paksa, tidak melalui protokol kesehatan itu ada ancaman pidananya, juga dapat menularkan ya bagi mereka-mereka yang menyentuh kepada pasien atau jenazah tadi yang terkonfirmasi positif. Sebelumnya, sejumlah keluarga membawa kabur jenazah pasien positif corona karena tidak bersedia jenazah dimakamkan secara protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Isolasi mandiri biasanya di rumah atau di tempat khusus dengan fasilitas cukup. Namun seseorang Satgas COVID-19 di Desa Tanom, Sragen, Jawa Tengah memilih untuk mengisolasi diri di pemakaman umum. Dawam Satgas COVID-19 sekaligus perangkat Desa Tanon Dawam mengisolasi diri di tengah pemakaman umum setelah hasil tesnya dinyatakan reaktif. Dawam memilih komplek pemakaman sebagai tempat isolasi mandiri agar bisa lebih tenang, nyaman, dan jauh dari keramaian. Selain itu, bisa menjaga jarak sementara dari keluarga dan orang banyak. Kepala Desa Tanon Lukman Hakim membenarkan ada salah satu stafnya mengisolasi mandiri karena hasil tes rapid yang bersangkutan reaktif. Menghindari kerumunan massa dan bersinggungan langsung berinteraksi dengan keluarga. Ya itu mungkin inisiatif Pak Dawam sendiri, itu karakter dari Pak Dawam. Ya mungkin terbiasa menyendiri kayak gitu Mas. Daripada mungkin isolasi di rumahnya, dia kan punya keluarga juga, anak, istri, daripada mungkin sulit untuk menghindari, dia itu melaksanakan karantina, aneh dia. Di tempat yang sepi ini, Dawam mengaku selain bisa menjaga jarak, juga lebih khusyuk beribadah. Sementara untuk kebutuhan logistiknya dipasok oleh keluarga dan para tetangga yang simpati padanya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Dawam Satgas COVID-19 di Desa Tanom, Sragen, Jawa Tengah yang mengisolasi diri di komplek pemakaman umum karena hasil rapid testnya reaktif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dawam. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Dawam, sudah berapa lama Anda mengisolasi diri di tempat pemakaman umum, Pak? Untuk isolasi diri saya sekitar 1 mingguan, Mbak. Setelah hasil rapid yang kedua dinyatakan reaktif. Mengapa memilih tempat pemakaman umum? Mengapa tidak mengisolasi diri di rumah sakit atau di rumah, Pak Dawam? Ya, yang jelas saya mencari yang sepi, jauh dari jangkauan keramaian, juga utamanya dari keluarga. Di kuburan itu kan hanya belakang rumah saya, sekitar 300 meteran, Pak. Oke, apakah keluarga Anda keberatan dengan pilihan Anda ini, Pak? Enggak, sama sekali tidak keberatan untuk keluarga saya, terutama istri saya, sangat mendukung sekali
terkait dengan isolasi mandiri saat di kuburan. Ya. Seberapa efektif Pak menurut Bapak sesuai dengan pengalaman beberapa hari ini isolasi mandiri di pemakaman umum? Ya, sangat efektif sekali ya, karena di kuburan itu kan nyaman, sepi, dan bisa konsentrasi ya juga untuk beribadah, memohon kepada Allah SWT, sehingga kita bisa mudah-mudahan dengan konsentrasi bisa terkabul gitu. Selama isolasi mandiri, apa saja Pak kegiatan di sana? Selama isolasi mandiri, kegiatan saya ya itu kalau di kuburan ya kadang-kadang ya babat-babat rumput itu. Ada temannya soalnya. Pak, itu ada alat olahraga, alat treadmill, apa itu dipakai Pak untuk berolahraga? Iya, kalau alat olahraga saya itu ada 4 ya di rumah saya itu. Satu saya bawa ke makam itu, setiap pagi bahkan malam tuh saya untuk olahraga agar stamina saya biar fit gitu. Kalau untuk makan sehari-hari Pak, bagaimana Pak? Untuk makan sehari-hari, alhamdulillah istri saya itu selalu antar pagi, siang. Itu kalau saya itu telat makan biasanya kan melalui HP, itu kirim langsung gitu, kirim ke kuburan. Pak Dawam bermalam di tempat makam umum? Iya, tempat makam umum itu. Nggak kedinginan tuh Pak? Itu kan ada tempat kayak istilahnya itu kayak ruangan gitu, ada ruangan tempat. Biasanya kalau malam Jumat itu kan untuk ngaji di sebelahnya makam itu untuk ngaji para peziarah. Secara umum kesehatan Pak Dawam seperti apa Pak? Sudah jalani tes swab? Sudah. Saat ini saya setelah saya dinyatakan rapid test itu reaktif, beberapa hari kemudian saya menjalankan tes swab. Sudah ada hasilnya Pak? Sudah ada hasilnya dari DKK, sudah ada hasilnya tes swab, alhamdulillah negatif COVID-19. Pak Dawam, ini kan mengisolasi mandiri di tempat pemakaman umum bukan hal yang biasa begitu Pak. Tidak merasa takut Pak? Alhamdulillah tidak Mbak. Saya karena rumah saya itu berdekatan dengan kuburan dan bila ada orang meninggal itu lewatnya juga sebelah saya. Itu sudah hal yang biasa. Karena kebiasaan jadi rasa takutnya hilang gitu. Baik, terima kasih Pak Dawam, warga Sragen sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Dan pemirsa, swab test dan rapid test kembali digelar di sejumlah pasar di wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya pedagang yang harus jalani tes corona, petugas PPSU juga wajib mengikuti rapid test untuk mencegah penyebaran corona di Jakarta. Satu persatu pedagang dan petugas penanganan sarana umum lakukan rapid test dan swab test pada Rabu pagi. Cara ini ditempuh melacak persebaran virus corona, di mana pasar-pasar tradisional menjadi salah satu klaster baru sebaran COVID-19. Namun di Pasar Gardu Asem, banyak pedagang yang enggan mengikuti rapid test dan memilih menutup dagangannya karena takut dikarantina jika diketahui positif corona. Kepala Puskesmas Kemayoran Dr. Buana mengatakan ada 100 alat rapid test yang disiapkan, sementara untuk swab test hanya dilakukan kepada para lansia yang rentan terinfeksi virus corona. Turun ke masyarakat ya untuk mencapai dapat data COVID yang sebenarnya. Masyarakat kita itu di pasar itu kan hilir mudik ya, banyak hilir mudik berarti keluar arus masuk orang, kemungkinan rawan COVID itu pasti ada. Ada berapa banyak alat rapid test yang disiapkan? Kita siapkan 100, Mas. Selain Pasar Gardu Asem, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar swab test di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. 80 warga RW 1 ditargetkan untuk mengikuti swab test. Warga yang diutamakan ikut swab test COVID-19, yakni warga yang dinilai rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Kegiatan rapid test juga berlangsung di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta pagi tadi. Rapid dan swab test diikuti sejumlah pedagang, pengunjung, hingga karyawan yang berkantor di area Pasar Tanah Abang. Pihak Puskesmas menyediakan 100 alat
rapid test dan 40 alat uji swab. Masyarakat yang hasil rapid testnya reaktif akan langsung diuji swab petugas. Setelah sejumlah pedagang positif COVID-19, 2 pasar tradisional di Jakarta Pusat ditutup sementara. Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, lebih dari 700 pedagang pasar di Indonesia terpapar COVID-19, di mana 32 diantaranya meninggal dunia. Tiga hari sudah, Pasar Petojo Ilir di Jakarta Pusat ditutup sementara. Penutupan setelah 7 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Selama pasar ditutup, petugas membersihkan dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh bangunan pasar secara berkala. Pasar akan kembali dibuka Kamis besok dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pasar Cideng di Jakarta Pusat juga ditutup sementara sejak Selasa hingga Jumat besok. Penutupan setelah 2 pedagang pasar terinfeksi positif COVID-19. Hari ini petugas menyemprotkan disinfektan di Pasar Cideng untuk mencegah penyebaran virus corona. Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, 709 pedagang dari 133 pasar di Indonesia positif COVID-19. 32 pedagang pasar diantaranya meninggal akibat COVID-19. Untuk wilayah ibu kota tercatat 152 pedagang positif COVID-19 dari 20 pasar di Jakarta. Berikut daftar 20 pasar di ibu kota yang terpapar COVID-19. Pemerintah meminta seluruh pedagang dan pembeli terus mematuhi protokol kesehatan sehingga mampu menekan penularan COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.